Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang kembali kita bisa bersama-sama menggali firman Tuhan secara berkala. Mari kita lanjutkan perikop galian kita hari ini. Kita akan baca di kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Elai memberikan judul perikop bacaan kita hari ini adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Mari kita baca bersama-sama. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Haleluya. Mari kita minta di hadapan Tuhan untuk Tuhan berkenan menyatakan setiap rahasianya atas setiap kita. Roh Kudus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama menggali firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, sebab itu buka setiap rahasia firman-Mu dan tuntun kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari perhatikan sekarang ayat yang ke-29. Yesus meninggalkan daerah itu. Sebelumnya Yesus sampai ke daerah Tirus dan Sidon. Di tempat itu ia menyembuhkan anak dari seorang perempuan yang memiliki iman yang besar. Dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa nampaknya Tuhan Yesus datang ke Sidon dan Tirus hanya untuk tujuan karena ada orang yang merindukan lawatan Tuhan, sehingga Tuhan harus berkunjung ke Tirus dan Sidon untuk menyembuhkan seorang anak perempuan yang memiliki iman yang besar. Jadi hari ini jika Bapak Ibu Saudara merasa rindu dengan Tuhan, maka hal itu akan mendorong Tuhan menghampiri setiap kita. Dan waktu Tuhan menghampiri setiap kita, maka mukjizatnya pasti terjadi. Lawatannya akan kita nikmati. Urapannya akan memenuhi setiap kita. Pemulihan akan terjadi. Pembebasan akan terjadi. Namun di ayat ini, Tuhan kembali lagi ke Galilea, sebuah tempat yang biasa sering ia kunjungi dan ia lakukan mukjizatnya di tempat itu. Termasuk di tempat ini, Tuhan Yesus memilih beberapa dari murid-muridnya untuk mengikuti Tuhan. Waktu Tuhan Yesus sampai menyusur di pantai Danau Galilea, ia naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Tidak tahu kenapa Tuhan harus memutuskan untuk duduk di atas bukit. Bisa jadi Tuhan sedang beristirahat dari rasa lelahnya perjalanan dari Tirus dan Sidon menuju Danau Galilea. Atau bisa jadi ia sedang menunggu orang-orang yang menanti-nantikan Injil Kristus. Dan benarlah di ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi, untuk diletakkannya di kaki Yesus Kristus supaya ia bisa menyembuhkan mereka semua. Dan Alkitab memang mencatat bahwa mereka semua yang dibawa kepada Kristus disembuhkan. Orang yang tadinya bisu mulai berkata-kata, orang yang tadinya timpang mulai sembuh, orang yang lumpuh pun sekarang bisa berjalan, orang yang buta melihat. Apa yang kita bisa pelajari hari-hari ini? Saudara-saudara, jika Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari orang-orang yang menikmati kuasa Tuhan, maka tugas Bapak Ibu Saudara adalah memberikan sebuah kesaksian tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan membawa sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Yesus. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini
adalah orang itu adalah tugas kita untuk membawa sebanyak mungkin untuk datang kepada Tuhan. Ada jawaban dari semua persoalan yang dialami oleh manusia. Tuhan masih sanggup, Tuhan masih bersedia untuk memberikan pelepasan, kelegaan, dan kesembuhan. Hari ini jika engkau merasa timpang sehingga Bapak Ibu Saudara berjalan tertati-tati melakukan firman-Nya, maka datanglah kepada Kristus. Hari ini jika Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang lumpuh, yang tidak lagi mampu berjalan menggenapi setiap firman-Nya, maka kita perlu datang kepada Yesus untuk beroleh kesembuhan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini adalah seorang yang buta, yang tidak pernah bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hari-hari kita, pertolongan-pertolongan atas hidup kita setiap hari, maka saudara saya adalah orang-orang yang perlu untuk datang menghampiri Tuhan, supaya Tuhan berkenan menyembuhkan. Jika Bapak Ibu Saudara seorang yang tidak mampu berkata-kata, tidak bisa bersyukur, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa berdoa, maka Bapak Ibu Saudara orang yang Tuhan nantikan untuk kita bisa datang ke hadapannya supaya Tuhan bisa sembuhkan kita. Ingat, Tuhan berlimpah-limpah kemurahannya. Ia menanti duduk untuk setiap orang yang memerlukan pertolongannya, membutuhkan Dia. Tuhan akan dengan segenap hati menerima kita dan melepaskan kita, membebaskan kita. Ayat yang ke-30 berkata bahwa semua orang yang dibawa di bawah kaki Kristus disembuhkannya. Tidak ada persoalan yang terlalu berat buat Tuhan, dan tidak ada persoalan yang dianggap terlalu kecil sehingga Tuhan tidak menerimanya. Apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan jawabannya. Jangan bosan-bosan untuk terus datang di hadapan Tuhan. Naikkan pergumulan itu di hadapan Tuhan. Ia menanti-nantikan kita untuk kita datang. Dan jika kita mengalami apa yang baik daripada Tuhan, tugas kita adalah membawa orang lain untuk menikmati apa yang kita terima, membagikan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita kepada orang-orang lain. Ajak mereka untuk datang kepada Tuhan, dan biarlah kasih Kristus, kasih Tuhan itu menjamah orang-orang yang kita bawa. Adalah egois dan tidak memiliki kasih jika kita membiarkan orang-orang yang kita tahu sedang buta secara rohani, sedang tuli secara rohani, sedang timpang untuk berjalan melakukan firman-Nya, untuk tidak kita bawa kepada Tuhan. Orang-orang yang pernah mengalami Tuhan, mereka semua membawa orang-orang yang sakit tersebut kepada kaki Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan semuanya. Tidak ada satupun yang dibawa kepada Kristus, diletakkan di kaki Kristus, pulang dengan keadaan yang sama. Semuanya diperbarui, semuanya diubahkan menjadi pribadi yang baru. Apa yang kita bawa hari ini di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolaknya. Apa yang kita sodorkan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti sanggup melepaskannya. Sebab Ia berlimpah-limpah kasih setia. Ia terus menanti-nantikan setiap kita yang mau datang dan meletakkan setiap beban yang Tuhan izinkan untuk kita pikul hari ini di bawah kaki Kristus, supaya Tuhan boleh menyembuhkannya, melepaskannya, memberikan kelegaan buat kita. Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan bebeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tawaran itu masih terus berlaku sampai hari ini, dan Ia masih terus menanti-nantikan dengan kerinduan untuk bisa menolong anak-anak-Nya. Jangan egois dengan hidup dalam kekuatan kita, kepandaian kita, hikmat kita, jabatan kita, keuangan kita, tapi letakkan semua beban itu di hadapan kaki Tuhan, maka semuanya beres. Ia Tuhan yang selalu rindu menolong setiap kita. Ayat yang ke-31 berkata begini, "Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel." Jangan heran jika mereka semuanya takjub,
Karena dalam Tuhan selalu mengalir kuasa ilahi yang sampai hari ini masih terjadi. Kuasanya tidak terbatas. Dimanapun kita hari ini, apapun beban kita, Ia ingin menyatakan kuasanya atas setiap kita. Tidak usah heran jika semuanya akan berakhir dengan baik di dalam tangannya Tuhan. Sebab Ia Tuhan yang selalu mengerjakan hal-hal yang menakjubkan. Kalau tidak menakjubkan itu bukan Tuhan. Amin. Haleluya. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami keajaiban dan kasih Tuhan atas hidup saudara, maka haruslah setiap kita memuliakan Tuhan. Lewat apapun, lewat seluruh hidup kita, sepanjang hari muliakan Tuhan. Dengan lidah kita yang sudah disembuhkan Tuhan, muliakan Tuhan. Dengan setiap organ tubuh yang Tuhan sudah berikan buat kita, muliakan Tuhan. Dengan setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan buat kita, muliakan Tuhan. Dengan setiap kecakapan dalam setiap langkah kita, di mana Tuhan terus menyertai kita dan membuat kita berhasil dan beruntung lewat semua berkat yang Tuhan sediakan buat kita, muliakan Tuhan. Bapak Ibu boleh bersaksi di hadapan Tuhan lewat semuanya. Sebab semuanya yang kita terima, Tuhan ingin hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Hal yang kita bisa pelajari hari ini, bahwa waktu Tuhan duduk di bukit itu, Ia sedang menanti-nantikan setiap kita untuk kita meletakkan beban kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Jangan tahan kaki itu untuk melangkah di hadapan Tuhan dan meletakkannya di kaki Tuhan. Yang kedua adalah, jika Bapak Ibu Saudara sudah pernah mengalami kasih Kristus, maka bawa sebanyak mungkin orang lain untuk datang dan menikmati kasih Kristus. Yang ketiga adalah, apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan, semuanya tidak akan diindahkan Tuhan. Semuanya akan beroleh jawaban dan pertolongan. Semuanya akan kembali baik-baik saja. Semuanya boleh berakhir dengan baik. Semuanya akan pulang membawa sukacita. Ratapan tangis itu akan berakhir dengan sukacita. Yang keempat adalah, muliakan Tuhan lewat apapun yang Tuhan sudah percayakan buat kita, sebagai ketakjuban, kekaguman akan Tuhan, bahwa Ia Tuhan dan Raja atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dan menyerahkan semua beban kami, masalah keuangan kami, kesehatan kami Tuhan, hubungan kami, bisnis kami, pelayanan kami Tuhan. Kami menyerahkannya di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam tangan-Mu ada pertolongan. Hari ini ada jawaban Tuhan yang kami terima. Dan kami rindu untuk selalu memuliakan-Mu, sebab Engkau yang sudah memberikan kesembuhan, kelepasan, pembebasan, jalan keluar bagi setiap persoalan yang Tuhan izinkan atas kami. Terima kasih untuk setiap rancangan yang baik, yang terbaik bahkan Tuhan, yang Tuhan buat atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.